Pun di sini aduka itu artinya tempat duduk, tapi maksudnya bukan sekedar duduk, tapi ada akan tinggal di situ. Jadi kalau dalam usul fikih itu zikrul ba'di wa urida bihil kull, disebutkan sebagian, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruhnya. Jadi disebutkan cuma tempat duduk, tapi maksudnya bukan tempat duduk, tapi tempat tinggal. Itu namanya penyebutan sebagian dari maksudnya semuanya. Kalau dalam bahasa kita contohnya, misalnya kalau kita tidak menemukan teman kita tanya, mana si fulan? Kok tidak nampak batang hidungnya? Apakah maksudnya cuma batang hidung saja yang ditanyakan? Bukan kan? Disebutkan batang hidung, tapi maksudnya ya orang secara utuh kan, bukan cuma batang hidungnya saja. Ini sama, ditampakkan tempat duduk itu maksudnya bukan cuma tempat untuk duduk, tetapi adalah tempat tinggal nanti ya. Ditampakkan ini adalah hadza maq'aduka, ini adalah tempat tinggalmu ya, nanti neraka itu, hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai nanti Allah bangkitkan dari kiamat. Jadi setiap pagi dan petang itu ditampakkan, yang penghuni surga ditampakkan surga, penghuni neraka ditampakkan neraka. Ini saja belum disiksa itu sudah stres itu yang penghuni neraka. Kenapa? Dia membayangkan. Sehingga nanti kita akan bacakan pada hadis yang berikutnya itu sampai mereka mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Dia bilang, wahai Rabbku ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu nanti kalau hari kiamat itu di situ neraka itu. Sekarang aja mereka sudah merasakan di dalam barzah itu panasnya. Kalau orang ahli surga merasakan sejuknya surga di alam barzah. Kalau ahli nar merasakan panas itu belum masuk, baru bukan pintunya sudah merasakan panasnya neraka. Nah, ini bagian oleh para ulama dimasukkan bagian daripada bentuk siksa. Jadi ditampakkan neraka saja itu sudah bagian daripada bentuk siksa yang membuat orang yang ditampakkan itu sampai mengatakan, jangan kau wahai Rabbku jadikan hari kiamat. Yang kedua, contoh bentuk siksa kubur yang kedua, ini sudah kita sampaikan riwayatnya, yaitu ketika orang-orang kafir ditanya tentang man rabbuka, ma dinuka, dan man hadzal rajul alladzi bu'itsa fika, siapa rohmu, apa agamamu, siapa laki-laki yang diutus kepadamu. Ketika ditanya tentang tiga pertanyaan itu, orang-orang munafik dan orang-orang kafir dia akan mengatakan, la adri, aku tidak tahu, kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan sama orang-orang. Akhirnya karena dia mengatakan la adri, malaikat itu kemudian kata Rasul, summa yudrabu bimitrakin min hadid, kemudian dipukullah si munafik atau kafir tadi dengan palu yang terbuat dari besi, baina udhunaihi, tepat di antara kedua telinganya. Artinya ya wajahnya, antara kedua telinga apa? Ya wajah ini. Fayasihu, ketika dipukul tadi ke wajahnya, fayasihu, maka dia pun berteriak dengan teriakan yang keras, fayasma'uha man 'alaiha, yang teriakan dan ceritanya itu didengar oleh seluruh penduduk bumi.
ghairus tsaqalaini, kecuali dua makhluk yaitu jin dan manusia. Itu yasma'uha man 'alaiha. Jadi semua yang ada di bumi itu mendengar cerita orang yang dipukul malaikat tadi dengan mitrak min hadid. Kalau dalam riwayat dikatakan maqarik, itu maqarik berarti jamak dari palu. Ini bentuk siksaan yang kedua, itu siksaan pemanasan. Karena kan baru ditanya, awal-awal ditanya nggak bisa jawab, pemanasannya tuh siksaannya dalam bentuk seperti itu. Dipukul dengan palu antara telinga, kedua telinganya, sehingga dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk. Ini hadisnya juga Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ketiga, para jamaah rahmatullah, bentuk siksa kubur yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dalam petikan dari hadis Bara bin Azib yang Rasul SAW menceritakan tentang yang dialami oleh orang kafir. Ya, orang kafir itu kalau mati nanti selain tadi dipukul oleh malaikat tadi pemanasannya, setelah itu kata Rasul fa'afrisuhu minan nar, gelarkan untuknya alas tidur dari neraka. Ya, itu digelar. Afrisu dari kata-kata firos. Firos itu artinya kasur dalam bahasa Arab. Firos itu kasur. Jadi kalau dalam fikih, ya itu anak-anak itu senang sekali kalau bahasan adabul firos, kelas terakhir misalnya di pondok itu. Adabul firos itu bahasan tentang nikah. Adab-adab di atas kasur itu di fikih ada bahasanya. Jadi memang kadang-kadang membahas fikih itu nyerempet-nyerempet hal-hal yang menurut etika itu ada tabu-tabu sedikit lah gitu ya. Tapi ya kalau fikih memang harus dijelaskan. Kalau tidak nanti bisa salah tafsir, salah makna, sehingga akan terjadi salah paham. Afrisuhu minan nar, jadi gelarkan untuknya. Sudah dipukuli tadi, sudah itu digelarkan alas dari neraka. Sudah digelarkan alas dari neraka, kemudian waftahu lahu baban minan nar, bukakan untuknya salah satu pintu neraka. Jadi pintu neraka itu ada berapa? Kalau pintu surga itu ada 8, pintu neraka ada 9. Dari mana 9? Ada berapa? 6. Ada yang 6, ada yang 9, ada yang 7, ada yang 8. Ya, nanti ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Kembalikan ke Allah. Ada 7. Ya, jadi ada 7. Ada 7 ini kemudian waftahu lahu baban minan nar, bukakan untuknya salah satu pintu neraka. Fayatihi min harriha, begitu pintu neraka itu terbuka, maka sampailah kepada orang ini panasnya api neraka tadi. Ya, namanya api kan. Ya, dibuka, ya masuklah ke situ. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Jadi sampailah kepadanya panasnya dan uapnya yang beracun, sumum. Wa yadiqu alaihi qabru, sudah begitu kata Rasulullah SAW, kuburnya pun dipres, yang diikut dari kata-kata dayak,
dipreslah kuburnya hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya berhipitan. Pernah lihat di YouTube mobil-mobil yang rusak ya, dilemparkan di atas kemudian dipres, keluar sebesar kecil itu, ternyata mobil itu utuh, itu ketika sudah dipres hancur, keluarnya paling cuma berapa mungkin sebesar ini lah, sebesar tempat untuk khutbah ceramah. Dipres besi saya dipres bisa, apalagi manusia yang tulang belulang ya. Itu dan pres ya, mesin presnya Allah tentu lebih canggih daripada presnya buatan manusia. Hatta takhtalifa fihi adla'u, jadi sudah di tempat, sudah dipukuli malaikat ya, ditempatkan di alas dari neraka, dibukakan pintu neraka, terkena panasnya api neraka, sudah begitu dipres lagi pintunya ya. Sudah begitu wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, sudah begitu dia didatangi oleh sosok orang yang wajahnya amat menyeramkan ya. Ini nggak tahu ilustrasinya seperti apa lah, pokoknya mengerikan, wajahnya itu sangat mengerikan, wajahnya buruk ya. Qabihus thiyab, begitu pula bajunya ya. Bajunya pun juga tampilannya itu amat buruk, jadi wajahnya buruk, bajunya buruk. Kemudian muntinurih, baunya sangat busuk. Jadi dia didatangi oleh sosok ini, sosok di sini dikatakan rajul itu kan orang laki-laki. Dia sosok seseorang yang tampilannya itu wajahnya amat menyeramkan, pakaiannya buruk, kemudian baunya sangat busuk. Muntinurih. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uka, abshir billadhi yasu'uka. Abshir artinya bergembiralah, bergembiralah dengan sesuatu yang akan membawa keburukan untukmu ya. Jadi kabar gembiranya dengan sesuatu yang buruk. Abshir billadhi yasu'uka, hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari di mana engkau telah dijanjikan untuk mendapatkannya ya. Jadi orang-orang kafir itu dijanjikan dia akan mendapatkan azab, dan saat inilah hari yang dijanjikan kepadamu itu telah tiba. Nanti begitu juga orang-orang yang beriman pun juga nanti begitu. Tapi orang-orang yang beriman ini dia akan didatangi oleh laki-laki yang sebaliknya sangat gagah, tampan, pakaiannya bersih, mengkilat, kemudian baunya sangat harum. Ternyata makhluk itu ada jelmaan daripada amal perbuatan. Jadi ketika ditanya, fayaqulu man anta, hei makhluk yang amat buruk, yang pakaiannya jelek, yang baunya sangat busuk, man anta. Jadi orang yang disiksanya akan bertanya, man anta ya. Wajhul ladzi yajibu bisyaq, wajah ini wajah yang menampakkan membawa kesialan, membawa keburukan. Apa kata makhluk itu? Apa yaqulu ana amalukal khabith, aku ini jelmaan amal burukmu. Aku ini jelmaan amal burukmu.
Fayaqulu, kemudian setelah mengetahui bahwa dia itu jelmaan amal buruknya, kemudian membawa berita gembira akan disiksa, dia berkata, yaqulu rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah engkau segera jadikan hari kiamat. Ini permintaan orang yang disiksa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya terdapat di dalam Musnad Ahmad, Sunan Nasa'i, kemudian juga Imam Ibnu Majah dan Hakim. Ini yang ketiga. Contoh yang keempat, ada 5 contoh. Karena cukup waktunya ya. Contoh siksa kubur yang keempat, ini rangkuman dari beberapa bentuk siksaan. Yang pertama, dirobek-robek mulutnya. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, dikatakan kisah bersama Jibril dan Mikail. Fa'akhbirani amma ra'aitu. Kata Rasul, wahai Jibril dan Mikail, tolong beritahukan kepadaku tentang yang aku lihat. Jadi sebelumnya kan diperlihatkan. Nah, kemudian dijelaskan oleh Jibril dan Mikail. Qala, keduanya Jibril dan Mikail mengatakan, na'am. Ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu. Wahai Muhammad, orang yang engkau lihat dirobek-robek mulutnya, fakadzdzab, dia adalah orang yang suka berdusta. Jadi orang yang ketika di dunia suka berdusta, itu nanti di alam kubur bentuk siksanya itu mulutnya dirobek-robek oleh malaikat. Kadzabun yuhadditsu bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Dia berbicara dengan satu kedustaan, tapi kedustaan dia ini kemudian dinukil oleh orang lain. Kalau sekarang bahasa itu apa? Di-share kemana-mana, disebarkan kemana-mana. Hatta tablughal afaq. Afaq itu kan ufuk itu cakrawala, atau sampai menyebar kemana-mana. Padahal dia dustanya sekali, tapi tersebarnya kemana-mana sehingga semua orang mengetahui berita dusta itu. Ya, meskipun sekali, tapi kalau kedustaan sekali itu membuat orang sedunia terfitnah, oh itu kan bahaya sekali. Dia dustanya cuma sekali, cuman karena kedustaannya seluruh orang sedunia ini terfitnah, tertipu kan, dibohongi. Ini kan berarti kan merugikan orang sedunia. Misalnya dia mengaku ketemu dengan Rasul di depan Ka'bah dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Dia hanya sekali itu, tapi dia ceritakan, ceritanya menyebar ke seluruh dunia. Nah, seluruh dunia terfitnah dengan kebohongannya. Itu orang yang seperti itu, kata Rasul, itu nanti akan dirobek-robek mulutnya. Yusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Dia akan disiksa seperti itu sampai terjadi hari kiamat. Robek, dikembalikan lagi, dirobek lagi, dikembalikan lagi, sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, walladzi ra'aitahu yusdahu ra'suhu. Orang yang engkau lihat, wahai Muhammad, kepalanya dipecah, kepalanya dihancurkan. Ada gimana ini? Lampung Tengah kalau tidak salah beritanya, ya, yang anak
membunuh orang tuanya, kemudian kepalanya dimutilasi, dibawa keliling kampung. Kemarin kejadiannya belum 2 hari yang lalu. Anaknya katanya gangguan jiwa. Tapi ada juga berita mengatakan dia dapat bisikan, ya, berbisikan dia suruh membunuh orang tuanya seperti itu. Nah, ini ada orang yang kau lihat kepalanya dipecah, yusdahu ra'suhu. Orang itu, kata Jibril, kata Mikail, rajulun 'allamahullahul Qur'an. Dia itu orang yang Allah ajarkan kepadanya Quran.